Selamat siang, para dosen penguji. Sekarang kami ingin membawakan, penjelasan terkait poster kami yang kami bawakan di Expo. Jadi di sini kami membuat, lightweight adaptive protocol aware detection and mitigation of MQTT-based DDoS attacks in resource constrained IoT networks. Yang di mana di sini kami mengimplementasikan 3 layer, dengan poisoning resistant baseline dan native mosquito dynamic security mitigation. Yang di mana ini tuh belum ada di research sebelumnya, karena research sebelumnya itu paling adanya cuma machine learning, deep learning, yang di mana itu tuh terlalu berat untuk, device IoT. Sedangkan untuk static rules itu, masih terlalu rentan. Oleh karena itu kami mengimplementasikan adaptive engine ini. Nah, mungkin langsung saja ke section pertama, yaitu problem. Nah, di problem ini, jadi latar belakang riset kami itu dimulai dari fakta bahwa MQTT itu justru protokol paling umum dipakai di IoT industrial karena dia sifatnya ringan. Tapi dengan keringanan ini justru membuatnya rentan terhadap DDoS di application layer, seperti contohnya connect flood, publish flood. Dan untuk dari segi data yang udah kita cari, itu terlihat bahwa ada sekitar kurang lebih 68% dari year of year DDoS rise di tahun 2023. Ada salah satu insiden yang cukup tinggi, yaitu sekitar 15,3 juta RPS dari 6.000 botnets dari 112 negara. Dan dari defense yang sudah ada itu tuh gagal waktu itu. Nah, kemudian disinilah resource gap-nya, yang dimana machine learning, deep learning itu sifatnya akurat dalam mendeteksi, tapi dia masih terlalu berat untuk device IoT. Kemudian untuk static rate limit, dia ringan, tapi dia tuh rentan terhadap slow rate attack atau slow rate evasion. Jadi juga belum ada untuk engine yang dimana mitigasinya tuh di dalam brokernya. Kebanyakan dia detection, tapi mitigasinya itu di luar brokernya atau eksternal, biasanya pakai firewall eksternal, dan itu menyebabkan adanya latency seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke approach detection flow. Nah, approach detection flow dia tuh di sini sistem kami itu melalui 5 tahap. Yang dimana ada monitor traffic, learn baseline, 3-layer vote on travel level, dan auto block attacker. Nah, untuk monitor traffic, dia tuh menghitung connect, publish, subscribe tiap 5 detik per channelnya. Kemudian untuk learn baseline, di sini sistemnya akan mempelajari pola traffic normal dan beradaptasi seiring waktunya. Jadi kalau misalnya ada attack yang masuk atau traffic yang anomali, otomatis dia akan mempelajari hal tersebut dan menandai traffic tersebut sebagai attack. Nah, tapi sebelum menandai itu sebagai attack, dia itu akan melalui 3 layer. 3 layer yang kita implementasikan, yaitu yang pertama, ada layer pertama itu kami menggunakan threshold adaptive yang menangkap sustain traffic. Kemudian juga layer 2 kami menggunakan robust deviation, yang dimana dia menangkap deviasi yang nggak wajar. Kemudian untuk layer 3 kami menggunakan rate of change, yang dimana dia akan menangkap lonjakan yang mendadak. Kemudian untuk vote on threat level, kalau ketika layer ini menangkap dan skornya cukup tinggi, alarmnya akan langsung atau bahkan nggak langsung, karena dia akan menunggu konfirmasi untuk window berikutnya. Apabila window berikutnya emang traffic itu lonjakan tetap tinggi, baru dia akan menangkap sebagai statusnya attack. Kemudian untuk vote on threat, kemudian untuk auto block attacker, apabila terdeteksi sebagai attack, maka mosquitonya akan otomatis memutus koneksi attacker. Nah, untuk C1, C2, C3, C4 ini itu adalah hasil kontribusi yang sudah kami tulis juga di paper kita, yang dimana contribution pertama yaitu 3-layer ensemble itu, yang contribution kedua yaitu poisoning resistant baseline, jadi baseline-nya nggak akan terpengaruhi. Kemudian untuk broker native mitigation, yang tadi yang mitigation itu yang kami menggunakan dynamic security. Kemudian yang keempat itu adalah multi-factor validation, yang dimana kami menggunakan 3 sistem attack, yaitu publish flood, connect flood, dan juga both attack yang menggunakan connect dan publish flood. Terus juga kami menggunakan 3 intensitas attack, yaitu low, medium, dan high. Begitu. Kemudian untuk section nomor 3, strength and limitation, akan dijelaskan oleh Febri. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang strength and limitation, yang dimana strength adalah kekuatan dan limitation adalah pembatas ya. Di strength
kekuatan dari paper kami adalah adaptive baseline ini belajar pola tiap channel, tangkap serangan lambat yang statik. Jadi lightweight and fast yang dimana menggunakan 29 MB memori, 9% CPU, auto block tanpa tool eksternal, positioning resistant. Baseline-nya dibukukan saat serangan, juga ada protokol aware, teknik deteksi pola spesifik MQTT, bukan filtering jaringan binary. Yang menjadi keterbatasan atau limitation pada paper kami ini adalah yaitu slow ATI scope belum mencakup ya slow ATI scope karena baru mengcover connect dan publish float. Session extension atau slow ATI itu future work dan juga device validation pending baru diuji di K86 validasi Raspberry dan industri gateway itu tahap berikutnya. Oke, baik, yang keempat adalah protect breakdown. Jadi bisa lihat di pada figurnya, ini hanya statik dan adaptif ya, karena pada paper kami ini kita lebih menjual pada adaptif dan kita membandingkan pada statik. Jadi heatmap ini menunjukkan recall per jenis serangan dan tingkat intensitas. Statik gagal struktural di intensitas rendah, 0% recall di low rate publish, dan adaptif bertahan di 92% di seluruh matriks. Jadi bisa kita lihat di sini pada statik dia itu rendah di 0% recall rate-nya ya. Oke, lanjut di section 5. Ini resource footprint-nya. Bisa dilihat gambarnya di sini. Ini di sini kita membandingkan penggunaan CPU dan RAM pada statik dan adaptif ya. Yang dimana untuk footprint resource-nya kami uji CPU dan RAM selama 5 hari operasi secara berkelanjutan. Dimana 5 hari itu kita menjalani attack dan juga general client bersamaan dan menciptakan berbagai macam pola yang bisa kita bilang. Dapat kita lihat di sini CPU secara statistik tidak berbeda dari statik. Mediannya kurang lebih 9%. RAM overhead plus 13 MB, lebih dari statik ya, 13 MB. Cukup ringan untuk budget memory edge gateway manapun. Jadi, oke, lanjut ke section 6 boleh, teman saya Daniel. Dan di sini terdapat detection performance, bisa kita dilihat pada figur di sini. Hasilnya precision setara 90%, tetapi adaptif berhasil memulihkan lebih dari 40 poin persentase recall yang hilang di static baseline dengan FPR yang masih sebanding. Nah, lanjut ke section 7. Jadi untuk memposisikan engine, kami relatif terhadap pendekatan ML atau DL, kami bandingkan lightweight footprint-nya. Jadi ini bukan akurasi benchmark, tapi soal seberapa layak sistem kami untuk deploy. Bisa dilihat pada tabel hasil dari propose sistem kami mendapatkan akurasi 90%, kurang lebih sama dengan machine learning lainnya. Dan di sini yang di highlight itu ada di memori, yang dimana sistem kami hanya menggunakan 29 MB. Walaupun pada SVM dia hanya menggunakan 3,9 MB, tetapi akurasinya masih jauh di bawah sistem kami, yaitu 86%. Lanjut ke section 8. Future work. Nah, kedepannya ada 3 arah pengembangan. Yang pertama, extend coverage ke slow ITE, flash attack, dan cost to handshake abuse. Yang kedua, validasi di perangkat heterogen, seperti Raspberry Pi, Industrial Gateway, ARM/x86 atau SoC. Dan yang ketiga, uji topologi multi-broker atau Bridge MQTT deployment. Ini digunakan untuk generasi skala produksi.
Baik, mungkin itu saja dari presentasi singkat kami untuk video ini, untuk yang menjelaskan poster kami ini. Untuk detail lebih jelasnya bisa scan langsung QR di bawah ini. Jadi, sekian dari kami. Terima kasih.